Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di TK Negeri Pembina Tilango dalam kegiatan pendampingan individu ketiga calon guru penggerak angkatan ke-8 Ibu Marni Dalanggo SPD. Adapun fokus pendampingan pada pendampingan individu ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah senang rasanya saya bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga pada hari ini. Perlu saya sampaikan tema dari pendampingan individu yang ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingan itu ada 3. Yang pertama, refleksi hasil survei umpan balik yang sudah Ibu edarkan kepada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan siswa. Itu nanti saya akan gali berdasarkan 4 kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua, Ibu, saya akan berdiskusi bersama Ibu mengenai keterlaksanaan pembelajaran sosial emosional yang sudah Ibu dapatkan di modul 2.2. Dan yang terakhir, keterlaksanaan tahapan Bagja. Ini serangkaian dengan pendampingan individu yang kedua kemarin. Tidak ada hubungannya dengan pendampingan individu yang kemarin. Nah, apakah Ibu memahami proses pendampingan pada hari ini? Cukup jelas? Ya, jelas. Jelas ya? Ya. Sebelum pendampingan individu yang ketiga ini dilaksanakan, saya ingin memastikan kepada Ibu Marni, apakah Ibu Marni telah menginput instrumen yang sudah dibagikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat dan siswa? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah kalau sudah. Saya ingin bertanya mengenai proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Ibu, apa saja yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini di TK Negeri Pembina Tilango? Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah pada bulan terakhir ini, selain melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, saya juga kemarin sudah berbagi praktik baik, kemudian sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Alhamdulillah itu juga tindak lanjut dari pembelajaran dari pendampingan sebelumnya, karena kemarin sebenarnya itu yang melakukan keyakinan kelas itu hanya kelas saya, namun alhamdulillah dengan Ibu Kepala Sekolah menginginkan untuk bisa menerapkan itu di 2 kelas. Jadi saya bersama teman saya sudah menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif di kemarin-kemarin. Kemudian untuk program Jumat Menabung itu seperti apa? Kalau itu, Pak, anak-anak itu kami membiasakan anak-anak itu menyisihkan uang 1.000 atau sesuai keikhlasan dari orang tua. Kemudian nanti pada saat hari Jumat itu kami akan belikan misalkan nasi kucing misalkan. Kemudian kami akan membagikannya di abang-abang bentor, Pak. Jumat berkah. Seperti Jumat berkah iya, ya? Seperti Jumat berkah. Tapi di sini itu kenapa kami bilang Jumat menabung, karena anak-anak menyisihkan uang dulu selama seminggu. Kemudian nanti pada Jumat pekan kami akan membelanjakan itu sesuai dengan hasil yang sudah terkumpul. Misalkan kalau pada hari Minggu itu terkumpulnya 200.000 atau 250, nantinya kami akan beli nasi bungkus 55.000, akan dapat sekian banyaknya. Kemudian kami akan bersama dengan anak-anak membaginya, Pak, di persimpangan jalan, ya, ke abang-abang bentor. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Marni, berdasarkan hasil survei 360 derajat itu, pada kompetensi mana yang perlu ditingkatkan menurut responden dari kepala sekolah? Iya, Pak.
terima kasih Pak kalau melihat dari instrumen yang sudah diisi oleh Ibu Kepala Sekolah ini. Di sini saya ada diberi nilai 2 terkait dengan manajemen, karena di sini saya lihat manajemennya itu hanya pada mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Mungkin itu kenapa Ibu Kepala Sekolah memberi nilai 2 di situ, karena memang kan ini belum dilaksanakan. Karena rencananya kemarin itu sebenarnya kita mau melaksanakan itu di bulan kemarin. Hanya saja kan kita terbentur di kegiatan yang terlalu banyak, sehingganya kita baru bisa melaksanakannya itu besok. Nah, kita sudah mengedarkan undangan ke orang tua, ke para pihak-pihak terkait itu. Kesepakatannya itu kita mengadakannya itu besok. Iya, yang ini murid TK. Oh iya. Apa rencana Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Iya, jadi rencana saya ke depan itu saya lebih melihat lagi terkait dengan instrumen yang entah ini dari kepala sekolah, dari teman sejawat yang bisa jadi ini pembelajaran lagi yang harus saya perbaiki lagi ke depannya ini Pak. Seperti ini ada respon dari kepala sekolah yang masih ada nilai 2-nya ini mungkin perlu saya perbaiki lagi. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak. Sudah ya? Iya. Nah, kalau sudah, apa yang Ibu pelajari di modul 2.2? Bisa diceritakan? Iya Pak, kalau di modul 2.2 itu saya pelajari dari eksplorasi konsep kemarin, bagaimana kita menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, kemudian kerjasama, tanggung jawab. Itu kan sudah saya dapat dari mulai dari eksplorasi konsep kemarin sampai dengan tugas-tugas sampai aksi nyata kemarin itu saya sudah terapkan. Bagaimana kita menerapkan stop. Apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional ini yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas? Kalau itu Pak, mungkin di kami itu memang sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada, hanya saja istilahnya mungkin yang baru didengar oleh kami. Karena memang di kami itu kan setiap harinya itu selalu dibiasakan. Dibiasakan setiap harinya itu Pak, mulai dari mereka sampai penyambutan anak, sampai dengan kegiatan pembukaan, kegiatan inti sampai istirahat sampai dengan penutup itu iya. Terbawa terus itu Pak. Jadi mungkin itu kalau dibilang sudah diterapkan, itu sudah memang diterapkan. Sudah diterapkan. Iya, sudah diterapkan itu Pak, sudah memang kami laksanakan. Hanya saja istilahnya ini mungkin yang baru kami dengar, karena memang di RPP itu selalu ada Pak, sudah memuat itu 5 KSE itu, makanya kemarin itu dengan berdiferensiasi juga seperti itu Pak, karena di pembelajaran kami di TK itu kan pembelajarannya itu tidak menonton ke gurunya. Kami itu kan selalu memberi pembelajaran itu sesuai minat anak, dengan adanya kelompok-kelompok yang sudah dibagi sesuai sudut kelompok. Iya. Makanya kemarin di RPP berdiferensiasi mungkin bedanya itu di pemetaan kebutuhan siswa. Mungkin itu bedanya di RPP kurikulum 13. Nah, jadi kemarin itu saya tetap mengambil RPP-nya kami, hanya saya menambahkan di situ pemetaan kebutuhan anak. Oh, pemetaan kebutuhan. Iya. Jadi di situ di RPP itu saya tetap mengambil RPP yang kemarin kurikulum 13. Saya hanya menambahkan saja dari 13 siswa terdapat 5 siswa, seperti itu Pak. Jadi saya kemarin itu sering-sering melihat LMS ini sudah ada jawaban dari Fasil, tidak ya? Soalnya
saya tidak tidak meyakini bahwa ini sudah benar-benar berdiferensiasi atau tidak. Saya hanya melihat referensi-referensi dari teman-teman angkatan sebelumnya. Oh, ini kayaknya bedanya hanya di pemetaan kebutuhan siswa saja. Jadi saya kemarin itu tetap mengambil RPP-nya yang memang sudah ada di sekolah, di kelas saya yang memang sudah saya buat. Saya hanya menambahkan saja di situ pemetaan kebutuhan siswa. Yang ingin saya tanyakan lagi Bu, untuk menerapkan tahapan Bagja ini pasti ada tantangan yang Ibu akan hadapi, akan temui. Nah, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi untuk menerapkan tahapan Bagja ini dalam mencapai visi guru penggerak yang Ibu? Nah, itu kalau untuk tantangannya itu lebih ke waktu. Karena kan ini jadwalnya ini sebenarnya di bulan-bulan kemarin hanya karena waktu kita itu yang terlalu banyak kegiatan sehingganya ini baru bisa dilaksanakan besok. Kemudian juga kita kemarin juga kita sempat mengundang ini tuh lagi-lagi yang kita undang itu juga ada kegiatan yang sama pentingnya dengan pada saat kita mau mengundang itu, makanya diundur lagi pada saat itu. Nah, jadi ini insya Allah besok semua pihak yang terkait itu bisa hadir. Apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan dan setelah proses pendampingan hari ini? Tentunya hal yang menarik di saya hari ini terkait dengan pendampingan Bapak dari pendampingan 1, kedua sampai dengan hari ini itu berkesan baik buat saya. Kemudian alhamdulillah sampai dengan pendampingan 3 ini memang awalnya sih ada rasa khawatir karena kan pendampingan ini seperti apa, karena kan karena dari awal Bapak sudah selalu kalau setiap kali ada pendampingan selalu memberi gambaran, makanya terbawa sampai di pendampingan hari ini itu terasa santai seperti itu, tidak terkesan takut-takut lagi. Nah, jadi yang menarik di saya hari ini itu Pak, saya sama saja saya itu belajar atau belajar untuk menjadi coach. Iya. Karena di eksplorasi konsep kemarin, ya Allah, ini di 2.3 ini kita akan jadi coach ya. Ibu hari ini sudah selesai pendampingan individu yang ketiga. Sebelum pelaksanaan pendampingan individu keempat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas yang harus Ibu Marni siapkan. Yang pertama itu Ibu menyusun RPP dengan unsur berdiferensiasi, kemudian di dalamnya juga mengandung unsur kompetensi sosial emosional yang di Maka SD itu dan budaya positif. Oke Ibu? Kemudian RPP yang telah disusun oleh Bu Marni nantinya akan dikirim kepada saya untuk diberikan umpan balik. Saya akan melihat sekiranya ada yang ingin diperbaiki, nanti saya coba berikan umpan balik dan nantinya saya akan kembalikan kepada Ibu Marni untuk dilakukan perbaikan. Oke Bu Marni, terima kasih banyak atas waktunya. Hari ini sudah berdiskusi banyak dengan saya, sudah memberikan praktik baiknya selama kurang lebih 3 jam melaksanakan kegiatan pendampingan individu ketiga pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.